Mendarat lagi nih cuy, duit buat beli jajan dari aplikasi pinjol ini dan pastinya kantong auto meledak karena limitnya gede banget. Dan apalagi di aplikasi ini sudah banyak orang yang dicairkan dengan limit gila-gilaan, dan ini masih tergolong cukup kecil ketimbang para orang-orang yang dicairkan di luar sana ya, dan ada yang sampai puluhan juta rupiah. Dan untuk di aplikasi ini cukup dengan menggunakan data pribadi dan juga rekening, tanpa menggunakan data busuk, tanpa takut kehabisan limit kuota, dan juga tanpa takut disebar datanya, soalnya aplikasi ini sudah aman dan pastinya udah terkenal ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, tetap kuat, tetap semangat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Dan pastinya juga tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan senantiasa terhindar dari segala penyakit ya teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah kalian udah bosan habisin duit dari pinjol ilegal, ataupun mungkin kalian masih sering di auto, masih sering digantung, masih sering di prank oleh aplikasi pinjol ilegal? Nah, kali ini gua akan rekomendasiin kepada kalian salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana kalian ini bisa dicairkan dengan limit gila-gilaan cuy. Pencairannya lagi naik-naiknya karena mungkin juga untuk aplikasi ini ingin bersaing dengan pinjol-pinjol legal lainnya seperti Kredit Pintar dan juga ada Pundi, Aku Laku, karena semua aplikasi itu saat ini itu pencairannya gila-gilaan dan juga gampang banget untuk pencairannya. Tetapi pastinya untuk peminjam baru ya bertahap ya teman-teman, namanya juga aplikasi pinjol nggak bisa langsung ya. Ntar gua kasih tahu beberapa tips dari aplikasi ini untuk pengajuan sehingga mendapatkan limit yang gede. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya ya, kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi pinjol legal OJK yang pastinya mungkin kalian udah pada tahu. Dan limitnya ini pasti membuat dompet kalian auto meledak dan juga untuk kantong kalian auto tumpah-tumpah karena limitnya ini gede banget. Dan ini bisa kalian buat untuk modal usaha, keperluan sehari-hari, modal pendidikan, modal kesehatan, dan lain-lain ya. Dan pastinya cukup menggunakan data pribadi, udah rekomen banget. Tanpa rawatan juga bisa, pengajuan baru, pengajuan lama, akun baru, akun lama, pertama kali meminjam, dua kali meminjam, tiga kali meminjam, semuanya bisa di ACC ya. Dan pastinya untuk limit kuotanya nggak terbatas, jadi kalian bebas ngajuin di jam berapapun, limit berapapun, dan juga untuk pencairannya juga pastinya sangat cepat. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 5 juta rupiah ya. Tetapi ini bukan 5 juta, yang ditransfer ke gua itu sekitaran 4,5an ya teman-teman. Jadi untuk biaya bunganya itu ada sekitar 536.000 sekian ya kalau gua nggak salah. Dan memang sih untuk biaya bunga 500.000 itu ya, kalau orang awam itu lihatnya gede banget, tetapi kalau untuk orang yang sudah sering meminjol itu murah banget cuy. Apalagi terbilang untuk tenornya ini dapatnya 2 bulan ya cuy, dan sini akan jatuh tempo ya nggak lama lagi sih, tanggal 18 bulan 10 2021. Nah apakah ini akan gua rawat? Udah pasti cuy, ini 100% akan gua rawat. Dan ya kalau dirawat kan siapa tahu nanti kita butuh duit ya bisa langsung meminjam ya, karena memang untuk di aplikasi ini untuk pengguna lama ataupun yang sudah beberapa kali meminjam itu pastinya gampang banget untuk di ACC ketimbang pengajuan baru ya cuy. Nah dan kalau kalian nggak pengen ngajuin ya nggak masalah, yang penting udah bisa dirawat ya, yang penting kalian udah bayar, udah rawat ya, biarin aja gitu cuy. Dan ya pastinya tetap jaga skor kredit kalian agar tetap tinggi ya, biar limit kalian juga akan meningkat secara terus menerus, dan juga tenornya juga akan meningkat ya. Dan di sini gua mendapatin tenor 2 bulan ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa dibilang mahal ataupun memberatkan jikalau misalkan kalian tenornya hanya 7 hari ataupun 4 hari atau 5 hari, tetapi ya nggak bakalan sih cuy, karena disesuaikan juga ya, limitnya gede otomatis tenornya juga gede ya. Nggak ada tuh di pinjol-pinjol legal OJK limitnya gede tenornya singkat, ataupun tenornya lama
tetapi limitnya kecil, ya nggak bakalan ada ya cuy. Dan ya ini seimbang lah ya teman-teman. Dan mungkin juga kalian udah sering ngajuin di aplikasi ini, ataupun mungkin sudah pernah, karena ada beberapa orang juga yang seneng galbay di pinjol legal OJK. Tetapi saran gue jangan sih ya cuy, ntar kalian bisa berpengaruh terhadap BI checking kalian. Kalau sudah kena BI checking, otomatis itu kalian nggak bisa ngajuin lagi di leasing, bank, ataupun di pinjol dengan menggunakan KTP tersebut. Dan ya kalian ntar akan kesusahan ya teman-teman. Namun ya itu terserah dari kalian mau galbay atau enggak, itu hak kalian. Dan di sini gue hanya memberikan rekomendasiin saja ya teman-teman. Dan mau diikuti apa enggak itu ya kembali lagi kepada kalian ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uku. Dan untuk aplikasi Uku ini mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan aplikasi ini, karena juga dia sudah besar banget dan juga udah lama. Buat kalian yang sudah sering meminjol sejak tahun 2017 itu pasti udah tahu dengan aplikasi ini. Dan untuk aplikasi ini kenapa gua demen banget dan juga orang-orang seneng ngajuin di aplikasi ini, karena itu bisa kita geser-geser, jadi kita mainkan di limit dan juga tenornya. Ntar gue akan bahas ya teman-teman, siapa tahu masih ada ya, soalnya ada updatean terbaru dari aplikasinya. Ntar kita lihat saja. Dan untuk di aplikasi ini buat kalian yang sudah sering mengajukan ataupun mungkin udah pada dicairin dengan limit gede, nah bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing, karena gue juga ngincer limit hingga 10 jutaan dan 20 jutaan rupiah ya, karena limit untuk kuotanya ini juga gede banget ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uku, pinjaman uang online dana tunai dari PT Teknologi Merlin Sejahtera. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan terdaftar di IFPI juga. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapetin melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajuin kalau kalian mau ya. Dan di sini ada updatean terbaru, jadi buat kalian yang pengen merawat itu pastikan kalian update terlebih dahulu aplikasinya agar kalian nggak kena bug ya, karena salah satu faktor yang membuat kalian di auto itu juga dari sistem aplikasinya ataupun bug. Kalau aplikasinya sudah mempunyai bug, otomatis kita besar kemungkinan akan langsung di auto ya teman-teman. Walaupun kalian akun lama ataupun kalian skor kreditnya tinggi, nggak mempunyai kredit macet, itu tetap bisa di auto. Nah kemudian di sini untuk updatean terbarunya itu 13 September 2021 ya. Tetapi kalau kalian yang baru ingin mengajukan perdana ataupun baru ingin menginstal ya nggak perlu diupdate ya, karena itu otomatis langsung memakai versi yang terbaru. Beda halnya kalau kalian yang mempunyai rawatan ya. Nah kemudian di sini untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 5 juta download ya. Ini udah besar banget ya teman-teman, dengan rating 4,4, hampir mencapai nilai maksimal yaitu 5, dengan ulasan ini 191.000 ulasan. Nah untuk di aplikasi ini brosurnya juga lumayan menarik. Di sini nominal peminjamannya 5 juta untuk pengguna baru ya, dan akan meningkat secara berkala. Dan di sini untuk privasinya otomatis terjaga ya, karena dia sudah legal OJK dan juga pastinya sudah memakai sistem keamanan ISO 27001. Jadi otomatis data kalian itu nggak akan disebarluaskan, nggak akan disalahgunakan, dan nggak akan bocor ke pihak ketiga dan lain-lain. Kemudian di sini untuk prosesnya cepat dari registrasi hingga pencairan dana. Kemudian di sini katanya untuk pendaftarannya mudah, karena memang juga cukup dengan menggunakan KTP tanpa jaminan seperti STNK, BPKB, dan lain-lain. Setelah itu di sini identifikasi wajahnya. Nah ini ntar akan gua bahas lebih dalam lagi, soalnya sistemnya ini agak sedikit ketat, jadi nggak boleh asal-asalan memasukkan foto KTP dan juga identifikasi wajah. Oke, selanjutnya di sini buat kalian yang masih baru ataupun masih pemula, ada baiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya agar kalian bisa paham dan juga bisa menjadi bahan acuan kalian serta pembanding dengan pinjol-pinjol legal lainnya yang udah besar ya. Siapa tahu kalian masih bingung mau ngajuin di aplikasi Uku atau Kredit Pintar ataupun Aku Laku ataupun Rupiah Cepat atau ada Pundi ataupun aplikasi pinjol legal lainnya dan lain-lain ya. Nah bisa kalian jadikan pembanding terlebih dahulu, entah itu dari bandingin limit, tenor, ataupun keunggulan lainnya, biaya bunga, dan lain-lain. Nah untuk produk yang dia tawarkan di sini, gua nggak tahu kenapa tiba-tiba detailnya hilang, tetapi nanti kalau kalian pengen lihat bisa masuk di websitenya saja, soalnya ini ada websitenya kalau nggak salah ya teman-teman, tetapi nggak bisa ngajuin melalui website ya. Untuk aplikasinya dia dirilis sejak 29 November 2017 ya teman-teman. Nah jadi udah lama banget sih untuk aplikasi ini. Awal-awal gua meminjol itu ketika aplikasi ini rilis ya teman-teman. Nah untuk izin aplikasi di sini dia hanya mengakses cemilan ya.
Ya, cemilan itu apa? Itu singkatan dari kamera, location, dan mikrofon. Kalau pinjol legal itu hanya mengakses tiga ini ya teman-teman. Nah, untuk kameranya itu hanya untuk dibuat ambil gambar dan video. Untuk lokasi itu hanya memastikan lokasi kalian itu berada di jangkauan aplikasi ini ya. Kemudian untuk mikrofon ini untuk rekam audio. Ini untuk rekam audio ya teman-teman. Nah, untuk lain-lainnya hanya ini doang, nggak ada seperti akses kontak, media, log panggilan, handphone, data-data lain ya, nggak ada ya teman-teman. Itu hanya dipinjol ilegal saja. Jadi kalau ini mah udah aman banget ya teman-teman, nggak perlu ragu sih meminjol di pinjol seperti ini. Dan oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan nggak usah berlama-lama ya teman-teman. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi UKU, solusi keuanganku. Di sini ada logo AFPI dan juga ada logo OJK, dan gua nggak perlu menunjukkan kepada kalian apakah aplikasi ini legal OJK atau enggak, karena otomatis udah legal OJK ya teman-teman. Kalau kalian mau cek, bisa cek di website Otoritas Jasa Keuangan, ada updatean terbaru itu terkait daftar aplikasi pinjol yang legal OJK ya untuk saat ini. Nah, di sini untuk nominalnya itu terendah 500.000, tertingginya 1.500.000 cuy. Nah, di sini juga karena aplikasi ini versi terbaru, ada pilihan, ada yang sekali bayar, ada yang cicilan. Nah, untuk yang sekali bayar ini itu tenornya hanya 1 bulan. Kalau untuk cicilan ini dia kalian bisa bayar dengan tenor 2 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Tetapi disesuaikan juga dengan limit yang kalian dapetin ya. Nggak mesti kalian pilih misalkan 180 hari, tenor kalian juga itu langsung sekejap 180 hari. Nggak sama sekali ya cuy. Dan tergantung dari tim auditnya juga yang menentuin. Nah, ini yang gua akan bahas kepada kalian terkait bermain di limit dan juga tenornya. Nah, untuk di aplikasi ini kalau yang pengguna baru tetap kalian main saja di atas 1.500.000 ya, nggak usah main di bawah dulu. Walaupun memang direkomendasiin kalau kita pengajuan baru ataupun masih pemula itu sebaiknya main di limit kecil. Tetapi ya siapa tahu kita bermain di limit besar bisa langsung di ACC atau bisa langsung hoki ya. Nah, itu lebih bagus ya cuy. Nah, di sini kalian main di limit gede. Tetapi untuk tenornya ini kalian turunkan di 90 hari ya. Nah, jikalau kalian di auto, ini kalian turunkan limitnya ke 1,3. Nah, kemudian kalau masih di auto lagi kalian turunkan, dan di sini sampai mentok 500.000 kalau masih tetap di auto. Kalau masih di auto juga tetap hold di 500.000. Nah, kemudian ada orang juga di grup-grup pinjol itu yang main di 15 itu tenornya di 180 hari. Kalau masih di auto itu dia masih turunin tetapi tetap di 180 hari. Nah, jadi tipsnya itu di beberapa peminjol itu dia ambil di limit tengahnya ya teman-teman. Nah, ini misalkan 1.500.000 dibagi 2 berarti 750 ya teman-teman. Nah, dia ngambilnya untuk turunin tenornya itu di 700 atau 900, baru diturunin tenornya ke 90 hari. Kalau masih di angka 1 juta itu tetap dia ngambil tenor 180 hari. Walaupun untuk limit dan tenornya ini belum pasti kita di ACC dengan limit 1,1 dengan 180 hari. Tetapi ya kalaupun di ACC palingan nggak jauh-jauh banget turun terendahnya ya. Misalkan ini 1,1, ya bisa saja kita di ACC ke 900 ataupun ke 1 juta, nggak turun jauh banget ya teman-teman. Dan tenornya juga paling kalau dari 180 hari turunnya ke 90 hari ataupun 1 bulanan ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa pilih, terserah dari kalian, tetapi itu nggak mesti 100% bisa cair ya teman-teman, karena yang menentukan kita di ACC adalah tim audit dari aplikasinya. Kita hanya mengajukan saja ya teman-teman. Dan memang namanya bermain pinjol, entah itu di ACC atau di auto ya, kita hanya pasrah saja sih ya teman-teman. Dan di sini untuk kalian yang pengen ngajuin tekan ajukan sekarang. Dan sama seperti biasa di sini ada identitas, data pelengkap, informasi pekerjaan, dan informasi akun bank. Nah, di sini ada identitas diri, foto KTP-nya. Di sini gua nggak perlu bahas. Kalau kalian masih sering di auto di verifikasi data KTP ataupun masih sering gagal, bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data yang lengkap. Di situ gua udah jabarin satu persatu dan pastinya udah lengkap banget. Kemudian untuk foto diri beserta KTP di sini ada. Di sini nama lengkapnya, email, nomor KTP. Nah, untuk emailnya ini nggak masalah kalau masukin alamat email yang tertaut dengan kontak ataupun alamat email pribadi kalian, karena nggak akan bisa diakses cuy. Kemudian untuk nomor KTP-nya nggak boleh digonik ya, karena ini sistemnya ketat banget. Jadi wajib menggunakan data pribadi ataupun data fresh. Untuk
gunain data orang apakah bisa bang? Sebenarnya bisa. Yang penting orang yang mempunyai KTP tersebut, dia yang harus melakukan verifikasi data, dia yang harus melakukan foto KTP sambil memegang KTP, dan juga dia yang harus memasukkan juga untuk rekeningnya. Jadi kalian hanya numpang buat mengajuin saja ya, ataupun meminjam akun tersebut ya teman-teman. Kalau untuk KTP dan rekening berbeda, itu nggak bisa di aplikasi ini, ataupun kalian mengajukan dengan beda verifikasi wajah. Nah, itu juga nggak bisa ya. Nah, setelah itu di sini data pelengkapnya kalian isikan saja seperti biasanya, karena juga gua nggak mempunyai data pribadi lagi yang bisa diisi di aplikasi ini. Soalnya akun gua itu yang satunya ada data-data pribadi gua ya. Nah, setelah itu informasi pekerjaan, pokoknya simple banget kok dari aplikasi ini ya. Dan setelah itu di sini ada informasi bank. Ini banknya yang paling sering dicairkan yaitu Bank Mandiri dan juga Bank BRI, tetapi nggak menutup kemungkinan bank-bank lain juga bisa di ACC cepat ya, tergantung banyak tidaknya pengajuan hari itu dan juga banyak tidaknya pencairan hari itu juga. Nah, selanjutnya yang gua akan berikan tips kepada kalian seperti video awal tadi untuk verifikasi wajah. Verifikasi wajah ini cuy ya, minimal kalian samakan dengan wajah kalian yang ada di foto KTP ya teman-teman. Nah, misalkan nih kalian di foto KTP-nya memakai kacamata, otomatis kalian juga harus memakai kacamata di saat verifikasi wajah. Walaupun tertulis tadi di brosur aplikasinya itu nggak boleh pakai kacamata. Kenapa demikian? Karena itu nggak boleh ada perbedaan yang signifikan ya. Karena yang jadi patokan dari tim auditnya itu adalah foto KTP kalian ya teman-teman. Nggak mungkin juga foto KTP kalian itu kalian copot kacamatanya ya. Nggak mungkin ya. Dan nggak mungkin juga kalian copot kacamata kalian pada saat verifikasi wajah, karena itu perbedaannya signifikan banget ya teman-teman. Di foto KTP-nya pakai kacamata, di verifikasi wajah nggak pakai kacamata. Nah, jadi saran gua pakai saja kacamatanya. Ntar juga kalau misalkan kalian dihubungi oleh tim auditnya ada perbedaan, bisa kalian jelaskan saja ya. Dan juga kalau misalkan kalian memakai topi untuk verifikasi wajah, tetapi di foto KTP-nya itu nggak memakai topi, itu jangan kalian gunain topi ya, harus dicopot ya. Dan juga untuk pencahayaannya di sini kalian harus cari pencahayaan yang cukup terang, karena dari aplikasi ini dia nggak bisa auto pencahayaan yang terang ya. Biasanya kan ada tuh aplikasi pinjol, walaupun tempatnya gelap, tetapi ketika kita melakukan verifikasi wajah itu otomatis langsung terang dari layar handphone kita ya. Nah, kalau ini manual ya teman-teman, kalian harus mencari tempat terang sendiri ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online UKU ini. Kalau buat yang kalian pengen ngajuin, bebas kalian ngajuin di jam. Aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!